Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Aji Ibrahim Aji Channel, dan ini adalah update berita hari ini. Bukan soal Anies, tapi nanti soal Anies juga ada lagi. Oke, kali ini jadi kita habis konferensi pers di DPP Partai Umat. Ini di tempat ya teman-teman, seperti lihat di backgroundnya. Ini di parkiran, gue seneng di tempat ini teman-teman. Jadi intinya gini, hari ini Partai Umat itu menggugat ambang batas parlemen ke MK lewat judicial review. Ya, kata Partai Umat tak masuk akal dan berpotensi membelah bangsa. Nah, jadi kita langsung aja bacain beritanya dari Suara Islam. Nah, kebetulan tadi teman Suara Islam juga hadir. Dan teman-teman kalau mau lihat versi full tayangan dari konferensi pers itu ada di channel Suara Perubahan. Tadi gue live streaming di channel Suara Perubahan. Oke. Dan juga ada podcastnya bersama Ketua Partai Umat dan para petinggi Partai Umat lainnya yang juga bisa disaksikan di channel ini nanti. Oke. Jadi Partai Umat menggugat ambang batas parlemen yang tertera pada pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, karena logikanya tidak masuk akal dan sangat merugikan partai politik peserta pemilu. Pasal 414 ayat 1 tersebut berbunyi, partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk bisa diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi mengatakan bahwa pasal 414 ayat 1 pada undang-undang ini sangat tidak masuk akal dan berpotensi menciptakan keterbelahan bangsa karena ketidakadilan yang ditimbulnya. Oleh karena itu Partai Umat mengajukan peninjauan kembali. Nah, ini teman-teman bisa baca ya. Nah, penjelasannya kenapa sih dia tidak masuk akal dan aneh, karena gini. Penjelasan dari Ketua Umum tadi adalah menjelaskan partai politik yang berhasil memperoleh kursi DPR RI di 47 daerah pemilihan atau dapil belum tentu bisa menempatkan 47 wakilnya di parlemen bila 47 kursi itu diperoleh dari dapil yang jumlah pemilihnya sedikit. Sebaliknya, kata Ridho, meskipun hanya memperoleh 19 kursi, tapi jika kursi tersebut didapatkan dari dapil yang jumlah pemilihnya banyak, maka partai politik tersebut bisa langsung melenggang ke DPR RI. Nah, keganjilan ini bersumber dari ambang batas parlemen 4% yang basisnya adalah suara, bukan kursi. Ini jelas tidak adil dan Nah, jadi Partai Umat sendiri telah melakukan kajian dan simulasi. Ya. Nah, jadi contohin, ya ada contoh bagusnya dari Ketum adalah Ridho mengatakan ketidakadilan ambang batas parlemen ini bisa dilihat pada kasus P3 yang pada pemilu 2019 meraih 4,52% suara sah nasional. Padahal P3 hanya meraih 19 kursi dari dapil padat penduduk di sejumlah provinsi. Penerapan ambang batas parlemen yang hanya berdasarkan atas perolehan suara sah nasional, kata Ridho, sangat tidak masuk akal, tidak proporsional, dan tidak adil. Bahkan lebih dari itu, sangat tidak mencerminkan keterwakilan pemilih yang tersebar dan beragam di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Partai Umat mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, khususnya pada pasal 414 ayat 1. Nah, apa sih yang kemudian diusulkan oleh Partai Umat? Partai Umat memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar basis ambang batas parlemen atau parliamentary threshold tidak hanya didasarkan pada jumlah 4% suara, tetapi juga 4% kursi di parlemen. Dan hari ini, tim kuasa hukum dari Partai Umat, sudah memasukkan judicial review itu ke MK. Jadi kurang lebih penjelasan yang ini teman-teman. Jadi jika ada satu partai dia berhasil meraih kursi di 47 kursi di 47 dapil ya, wilayah, artinya dia populer di seluruh Indonesia, dia memiliki konstituen dan dia dipilih di seluruh Indonesia sehingga mendapatkan 47 kursi dapil. Tapi dia secara suara dia tidak memenuhi 4% suara sah secara nasional, maka dia nggak bisa masuk ke Senayan. Sebaliknya, jika sebuah partai dia cuma bisa menang di 19 dapil, tapi 19 dapil itu adalah daerah yang padat penduduknya, yang suaranya banyak dan suaranya yang didapatkan adalah lebih dari 4%, maka dia bisa masuk ke Senayan. Nah, ini kan nggak adil karena ya kalau gitu gampang aja buat partai-partai itu kan, kalau mau masuk ke Senayan ya tinggal gencarin aja kemenangan di daerah yang penduduknya padat, misalnya Jawa ini kan penduduknya padat. Nah, sedangkan daerah lain yang penduduknya nggak padat, misalnya Sulawesi, Kalimantan sekarang udah mulai padat ya, maksudnya ada ya mungkin Nusa Tenggara dan sebagainya, Papua mungkin ya. Jadi kalau dia menang di Papua, tapi kalau dia nggak dapat 4% suara sah secara nasional, partai itu bisa nggak masuk ke Senayan. Nah, ini kan nggak adil dan aneh gitu, makanya
Ini yang sedang digugat, dan menariknya adalah baru Partai Umat yang mengajukan judicial review soal parliamentary threshold ini, parliamentary threshold. Nah, partai lain belum ada yang mengajukan judicial review. Tapi memang karena Partai Umat menyadari ya bahwa ini ada ketidakadilan di sini, dan mudah-mudahan yang partai lain akan segera menyusul mengikuti apa yang dilakukan oleh PU. Nah, teman-teman, untuk video konferensi persnya yang bagian ketum itu bisa ditonton setelah ini. Nah, teman-teman silakan nonton, dan ini juga sekalian menutup perjumpaan kita di update Ibrahim Aji pada siang hari ini. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, demokrasi yang Pancasilais adalah demokrasi yang berhasil memastikan keterwakilan seluruh kebinekaan tersebut dalam lembaga perwakilan permusyawaratan yang bernama DPR. Harus kita selalu ingat bahwa bangunan kebinekaan Indonesia disusun dari material kemajemukan yang bersumber dari keberagaman suku, ras, agama yang tersebar di sepanjang Ibu Pertiwi dari Sabang hingga Merauke. Maka demokrasi yang Pancasilais kira-kira adalah demokrasi yang berwajah Sabang hingga Merauke. Namun, kalau kita periksa kembali dengan sangat seksama bahwa mekanisme pemilu kita yang memberlakukan ambang batas parlemen sebesar 4% dari perolehan suara sah nasional justru menghalangi kita dari membangun demokrasi yang Pancasilais tersebut. Mengapa? Mari kita amati dengan seksama dua contoh kasus ekstrim berikut ini. Pertama, sebuah partai berhasil memiliki 47 kursi DPR RI. Memperoleh 47 kursi DPR RI. Perolehan kursi tersebut mewakili seluruh dapil di luar Jawa, maka ada 41 dapil. Ditambah 1 dapil di setiap provinsi yang ada di Jawa, jadi 6 dapil. Dari simulasi kita tadi, kalau ditotalkan adalah 47 dapil. Berdasarkan pemilu 2019, suara nasional yang diraih dari contoh tersebut adalah 3,84%. Saya ulangi, 3,84%. Yang artinya tidak lolos ambang batas parlemen. Contoh kasus kedua, sebuah partai berhasil meraih 1 kursi atau memiliki anggota DPR RI terpilih yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Jadi contoh kedua, sebuah partai berhasil meraih 1 kursi DPR RI di setiap dapil di Pulau Jawa. Setiap dapil di Pulau Jawa, tanpa ada kursi dari luar Pulau Jawa. Dari simulasi tersebut, suara nasional yang diraih adalah 4,48%, yang artinya lolos ambang batas parlemen. Nah, mari kita amati. Contoh pertama menegaskan, sekalipun sebuah partai memiliki anggota DPR RI terpilih yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia, 34 kalau 2019 ya, kalau 2024 kan 38, benar ya, 38 ya. Partai tersebut dinyatakan tidak lolos ambang batas parlemen dan gagal masuk ke Senayan. Jadi contoh pertama tadi, sekalipun punya perwakilan di setiap dapil, di setiap provinsi, maaf. Tapi sebaliknya, dalam contoh kedua, sekalipun sebuah partai memiliki anggota DPR terpilih hanya dari beberapa provinsi di Pulau Jawa, 6 provinsi tersebut, partai tersebut akan dinyatakan lolos ambang batas parlemen dan masuk ke Senayan. Jadi, kedua contoh ini menunjukkan dengan jelas bahwa mekanisme pemilu kita saat ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang mencita-citakan demokrasi yang mencerminkan kebinekaan bangsa Indonesia. Partai yang memiliki wakil dari setiap provinsi bisa tidak lolos ambang batas parlemen, sedangkan partai yang hanya memiliki wakil dari 1 atau 2 provinsi di Jawa, kalau simulasi tadi seluruh di Jawa, itu bisa lolos ambang batas parlemen. Jadi ini bukan demokrasi dengan wajah Sabang sampai Merauke sebagaimana kita maksud,
tapi demokrasi yang Jawa sentris. Dalam batas yang lebih jauh, kita khawatir ini adalah jalan menuju perpecahan bangsa yang tanpa disadari telah terlembagakan lewat undang-undang pemilu. Untuk itu, Partai Umat akan mengusulkan dua hal. Pertama, bahwa ambang batas parlemen 4% seharusnya tidak hanya dihitung dari suara sah nasional, tapi agar juga bisa dihitung dari jumlah perolehan kursi DPR RI. Kedua, kewajiban bagi setiap partai untuk memiliki calon di setiap dapil di seluruh provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Berkaitan dengan usulan yang pertama, hari ini insya Allah 4 September 2023, Partai Umat akan mengajukan judicial review terhadap pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Kemudian dalam waktu segera, insya Allah Partai Umat akan mempersiapkan judicial review terhadap pasal yang menyangkut kewajiban keterwakilan setiap dapil DPR. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.